Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa kembali dalam seri pengembangan kurikulum. Pada seri yang keempat ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya mengembangkan kompetensi dasar dan indikator. Dasar dari kita mengembangkan indikator adalah taksonomi Bloom. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa taksonomi Bloom ini adalah patokan atau hierarki yang digunakan untuk mengembangkan indikator maupun kompetensi dasar. Dalam taksonomi Bloom pada pertemuan sebelumnya sudah dijelaskan bahwa taksonomi ini mencakup pada 3 ranah, yaitu ranah afektif, ranah kognitif, dan ranah psikomotorik. Ranah afektif berbicara tentang perilaku yang menekankan aspek perasaan dan emosi. Misalnya, sikap, minat, apresiasi, dan cara penyesuaian diri. Pada ranah kognitif, ranah ini berbicara tentang berbagai perilaku yang menekankan aspek intelektual. Misalnya, pengetahuan, pengertian, dan keterampilan berpikir. Ranah psikomotorik mencakup berbagai perilaku yang menekankan aspek keterampilan motorik. Misalnya, berenang, tulisan tangan, mengetik, dan mengoperasikan mesin. Ranah afektif ini digunakan sebagai dasar bagi pengembangan indikator yang berkaitan dengan kompetensi spiritual maupun kompetensi sosial. Sementara ranah kognitif digunakan untuk mengembangkan kompetensi yang berkaitan dengan pengetahuan. Ranah psikomotorik digunakan untuk mengembangkan keterampilan yang berkaitan dengan penggunaan tangan, cara mempresentasikan, membuat proyek, dan lain-lain sebagainya. Nah, berikut adalah rincian dari ranah afeksinya. Ranah afeksi dibagi menjadi beberapa klasifikasi. Tingkatan yang terendah adalah penerimaan. Penerimaan itu berkaitan dengan kemampuan dalam menunjukkan perhatian atau atensi serta apresiasi terhadap orang lain. Contohnya, mendengarkan pendapat orang lain. Indikator pengembangan biasanya didasarkan pada yang disebut dengan kata kerja operasional. Pada klasifikasi penerimaan ini, kata kerja operasional yang sering digunakan adalah mempertanyakan, mengikuti, memberi, menganut, mematuhi, mengidentifikasi, memperhatikan, menjawab, dan sebagainya. Pada tingkatan yang kedua adalah partisipasi atau memberikan respon. Partisipasi adalah kemampuan dalam berpartisipasi secara aktif dalam suatu kegiatan dan memiliki motivasi untuk mengambil tindakan atas suatu kejadian. Contohnya, berpartisipasi dalam kegiatan diskusi kelas. Untuk menggambarkan partisipasi seseorang dalam suatu kegiatan tertentu, digunakan kata kerja operasional yang dijadikan sebagai acuan untuk membuat indikator adalah 1. Membantu, menjawab, memenuhi, mentaati, menyetujui, melakukan, menyajikan, dan lain sebagainya. Tingkatan yang ketiga yang lebih tinggi adalah valuing atau nilai yang dianut. Nilai yang dianut ini adalah kemampuan dalam membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik terhadap suatu objek atau kejadian atau nilai.
nilai tersebut diekspresikan dalam perilaku. Untuk menggambarkan value yang dianut oleh seseorang, ada kata kerja operasional yang digunakan sebagai dasar membuat indikator seperti memilih, membedakan, menunjukkan, mengikuti, mendemonstrasikan, dan seterusnya. Tingkatan yang keempat adalah organisasi. Organisasi itu adalah kemampuan dalam membentuk suatu sistem nilai dan budaya organisasi dengan mengharmonisasikan perbedaan nilai. Contohnya adalah menyepakati dan mentaati etika profesi. Kata kerja operasional yang biasanya digunakan untuk menjabarkan kemampuan membentuk suatu sistem nilai dan budaya organisasi adalah merancang, mengatur, mematuhi, mentaati, mengkombinasikan, dan seterusnya. Tingkatan yang kelima adalah karakterisasi. Karakterisasi ini adalah kemampuan dalam mengendalikan perilaku sesuai dengan nilai yang dianut, serta memperbaiki hubungan intrapersonal, interpersonal, dan sosial. Kata kerja operasional yang dijadikan pijakan untuk mengukur karakterisasi ini adalah 1. Memperlihatkan, melaksanakan, melakukan, mengusulkan, merevisi, dan seterusnya. Nah, ranah yang kedua adalah ranah kognitif. Ranah kognitif ini seperti yang sudah saya sebutkan tadi, digunakan untuk menggambarkan tentang pengetahuan. Pada ranah kognitif ini ada 6 tingkatan. Dimulai dari yang terendah adalah pengetahuan. Pengetahuan ini adalah kemampuan dalam mengingat, menjelaskan kembali, mengingat istilah, fakta khusus, konvensi, kecenderungan, dan urutan, klasifikasi, kategori, kriteria, serta metodologi. Jadi pengetahuan ini sifatnya sebatas mengetahui. Untuk menggambarkan pengetahuan, kata kerja yang biasanya digunakan adalah misalkan menyebutkan. Sebagai contoh, menyebutkan jenis-jenis tanaman, menggambar, mengidentifikasi, mendaftar, membilang, dan seterusnya. Jadi kata kerja operasional ini adalah biasanya digunakan untuk menggambarkan atau mengindikasikan dari sebuah pengetahuan. Level yang kedua, pemahaman atau comprehension. Pemahaman adalah kemampuan dalam memahami materi atau instruksi, menginterpretasikan, dan menyatakan kembali dengan kata-kata sendiri. Kata-kata operasional yang biasanya digunakan adalah menjelaskan, merinci, mengasosiasikan, menghitung, membandingkan, menguraikan, menerangkan, dan seterusnya. Tingkatan yang lebih tinggi dari pemahaman adalah menerapkan atau penerapan. Penerapan adalah kemampuan dalam menerapkan informasi, konsep, prinsip pada situasi nyata yang belum pernah dialami sebelumnya. Nah, kata kerja operasional yang biasanya digunakan adalah menyesuaikan, menerapkan, mencegah, mencanangkan, membangun, dan seterusnya. Level yang lebih tinggi dari penerapan adalah analisis. Analisis merupakan kemampuan dalam menguraikan suatu materi menjadi komponen-komponen yang lebih jelas. Kata kerja operasional yang sering digunakan untuk menjabarkan kemampuan analisis ini adalah merasionalkan, mendiagnosis, menyeleksi, dan seterusnya. Yang kelima, level
tertinggi kedua adalah evaluasi. Evaluasi adalah kemampuan dalam mengevaluasi dan menilai suatu berdasarkan norma acuan atau kriteria. Kata kerja operasional yang digunakan untuk menggambarkan kemampuan seseorang mengevaluasi sesuatu adalah: pertama, membandingkan; kedua, menyimpulkan; mengkritik; menjustifikasi; mempertahankan; mengkaji; mengevaluasi, dan seterusnya. Level tertinggi dari ranah kognitif adalah mencipta. Mencipta adalah melibatkan proses penyusunan elemen-elemen menjadi sebuah kesatuan yang koheren dan fungsional, yang akhirnya dapat menghasilkan sebuah produk baru yang belum pernah ada sebelumnya. Kemampuan seseorang mencipta umumnya ditandai oleh: satu, kemampuan meningkatkan, merumuskan, mengeneralisasikan, memadukan, membuat model, membuat jaringan, mengorganisasikan, mensketsa, dan lain sebagainya. Yang ketiga, ranah psikomotorik. Ranah psikomotorik ini biasanya digunakan untuk yang berkaitan dengan fisik maupun keterampilan. Pada level terendah dari psikomotorik adalah persepsi. Persepsi merupakan kemampuan dalam menggunakan saraf sensori dalam memperkirakan sesuatu. Contohnya, menaikkan suhu AC ketika merasa kedinginan. Persepsi ini bisa digambarkan dengan: satu, mendeteksi, memilih, menggambarkan, menghubungkan, mengidentifikasi, mengisolasi, membedakan, menyeleksi, dan lain sebagainya. Level kedua dari psikomotorik adalah kesiapan. Kesiapan itu merupakan kemampuan dalam mempersiapkan diri baik mental, fisik, dan emosi ketika menghadapi suatu hal. Contoh, misalkan melaksanakan suatu pekerjaan sesuai dengan urutan. Kesiapan biasanya ditanda oleh mengawali, memulai, memprakarsai, memperlihatkan, membantu, mempersiapkan, menunjukkan, mendemonstrasikan, dan lain sebagainya. Level ketiga dari psikomotorik adalah reaksi yang diarahkan. Reaksi yang diarahkan ini merupakan kemampuan untuk melakukan suatu gerakan sesuai dengan contoh yang diberikan. Pada tahap mempelajari suatu keterampilan, termasuk di dalamnya gerakan mencoba-coba atau meniru. Reaksi yang diarahkan ini biasanya menggunakan kata kerja operasional meniru, mengikuti, mencoba, mengerjakan, membuat, mempraktikkan, memasang, dan seterusnya. Level keempat dari psikomotorik adalah reaksi yang natural atau mechanical response. Kemampuan untuk melakukan suatu gerakan tanpa memperlihatkan contoh karena sudah cukup latihan. Contohnya mengetik dengan cepat dan tepat karena sudah terbiasa. Reaksi yang natural ini biasanya digambarkan oleh kemampuan mengoperasikan, membongkar, memasang, melaksanakan, memperbaiki, mengerjakan, dan seterusnya. Level kelima dari psikomotor adalah reaksi yang kompleks. Reaksi yang kompleks ini merupakan kemampuan untuk melakukan suatu gerakan yang terdiri dari berbagai tahapan dengan lancar, tepat, dan efisien. Kata kerja operasional yang dijadikan dasar untuk mengembangkan indikator yang menggambarkan reaksi kompleks ini adalah: satu, mengoperasikan, memperbaiki, mengerjakan, merakit, mengendalikan, dan seterusnya. Yang keenam, level dari psikomotorik adalah adaptasi. Adaptasi ini merupakan kemampuan untuk mengembangkan keahlian dan memodifikasi pola sesuai dengan yang dibutuhkan. Kemampuan adaptasi umumnya digambarkan oleh kemampuan merevisi, mengubah,
mengadaptasikan, mengatur kembali, memodifikasi, dan lain sebagainya. Level ketujuh dari ranah psikomotorik adalah kreativitas. Kreativitas itu merupakan kemampuan untuk menciptakan pola, gerakan baru berdasarkan inisiatif sendiri. Contoh, menciptakan kreasi tari yang baru. Kreativitas umumnya ditandai oleh kemampuan merancang, membangun, menciptakan, memprakarsai, mendesain, membuat, dan seterusnya. Ya, demikian Bapak Ibu, dasar yang digunakan untuk mengembangkan kompetensi dasar dan indikator. Jadi, dalam kita mengembangkan kompetensi dasar maupun indikator, pijakan yang umumnya digunakan dalam dunia pendidikan adalah teori Benjamin S. Bloom yang kemudian disempurnakan oleh Anderson. Jadi, kalau kita mau mengembangkan sikap spiritual, maka taksonomi Bloom pada ranah afeksi itulah yang kita jadikan patokan. Kita melihat di situ kata kerja operasionalnya apa, itu kemudian digunakan sebagai acuan dalam mengembangkan indikator-indikatornya. Pada ranah kognitif digunakan juga sebagai acuan untuk mengembangkan pengetahuan seseorang. Demikian juga dengan psikomotorik. Demikian ulasan dari kami, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, amin.